Pertemuan dengan para Hanif. Di lembah yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk pasar Mekah dan perang suku, terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan kurma. Di sana, seorang pemuda bernama Ibrahim berjalan perlahan, membawa sebatang tongkat kayu dan secarik kulit tua yang dipenuhi catatan. Ia telah lelah melihat dunia jahiliyah, penyembahan berhala, penipuan perdagangan, dan pertumpahan darah yang tak ada habisnya. Hatinya gelisah, dan pikirannya mencari jawaban. Sejak lama, Ibrahim merasakan panggilan dari sesuatu yang lebih tinggi. Dunia jahiliyah tidak memberinya kepuasan spiritual, ia melihat kebodohan, fanatisme, dan keserakahan di setiap sudut kota. Ia ingin menemukan cahaya kebenaran, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mereka yang hatinya masih murni. Di puncak bukit yang sepi, Ibrahim bertemu dengan seorang pria tua bernama Hanif, seorang yang dikenal sebagai penyendiri dan pencari tauhid. Hanif duduk bersila di atas batu besar, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Wajahnya bersih, dan matanya menyiratkan ketenangan yang tidak dimiliki banyak orang di dunia jahiliyah. Ibrahim menghampirinya dengan hati-hati. "Salam, wahai paman. Aku mendengar tentang engkau, tentang mereka yang mencari jalan yang benar. Aku ingin belajar." Hanif menoleh dan tersenyum lembut. "Anak muda, jalan yang kau cari tidak mudah. Dunia jahiliyah penuh kebodohan, dan hati manusia mudah tersesat. Tapi jika hatimu tulus, kau bisa menemukan kebenaran." Ibrahim duduk di sampingnya, merasa damai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Aku ingin tahu, Paman, bagaimana kita bisa mengenal Allah tanpa berhala, tanpa perang, tanpa tipu daya?" Hanif menunduk, menarik napas panjang. "Itulah jalan Hanif, anak muda. Kita menyendiri, merenung, dan mengamati alam. Kita melihat ciptaan, dan dari ciptaan itu kita mengenal pencipta. Kita menolak penyembahan berhala, menolak kebodohan suku, dan menolak fanatisme. Kita mencari kebenaran dengan hati yang bersih." Di malam yang sunyi, Hanif menceritakan pengalamannya. "Dahulu aku seperti orang lain. Aku mengikuti tradisi suku, menghormati berhala, dan menghitung kehormatan dari kekayaan dan darah. Tapi suatu hari, aku menyadari, semua itu sia-sia. Batu dan kayu tidak bisa mendengar doa, dan dendam tidak memberi kedamaian. Maka aku meninggalkan dunia itu dan menyendiri." Ibrahim mendengarkan dengan kagum. "Apakah tidak sulit, Paman? Tidak ada teman, tidak ada keluarga, hanya sunyi dan doa." Hanif tersenyum. "Di dunia jahiliyah, kesulitan terbesar adalah hati manusia yang gelap. Tetapi ketika kau menyendiri dan merenung, kau belajar memahami dirimu sendiri, memahami kebenaran, dan mendekat kepada Allah. Sunyi menjadi guru, doa menjadi sahabat, dan alam menjadi cermin hati." Beberapa hari berikutnya, Ibrahim mengunjungi lebih banyak Hanif yang tinggal tersembunyi di lembah dan pegunungan di sekitar Mekah. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Zaid bin Harith, yang tinggal di gua di puncak bukit. Zaid hanya memiliki sehelai kain dan air dari mata air kecil, tetapi wajahnya bercahaya dengan ketenangan spiritual. "Zaid, aku ingin belajar," kata Ibrahim. "Aku ingin memahami Allah tanpa berhala, tanpa tipu daya, tanpa perang." Zaid tersenyum. "Anak muda, pertama kau harus belajar melihat tanpa bias. Dunia jahiliyah mengajarkan untuk menilai segala sesuatu dari penampilan, suku, dan kekuatan. Tetapi dalam sunyi, kau belajar menilai dari hati, bukan dari tampilan luar. Kau belajar bahwa Allah itu satu, Maha Esa, dan tidak ada yang menyamainya." Ibrahim menulis setiap kata Zaid di kulit tua. Ia merasa seolah menemukan harta yang jauh lebih berharga daripada emas atau unta, harta berupa pengetahuan dan cahaya spiritual. Di lembah lain, Ibrahim bertemu dengan seorang wanita Hanif bernama Aminah. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana dekat oasis, mengajari anak-anak yang tersesat dari kota untuk mengenal Allah. "Anakku," kata Aminah kepada Ibrahim, "di dunia jahiliyah, perempuan seperti aku dianggap tidak penting. Tetapi hati manusia yang jujur, baik laki-laki maupun perempuan, bisa menjadi cahaya penuntun. Aku mengajarkan anak-anak tentang tauhid, tentang doa yang benar, dan tentang moral yang luhur. Meskipun dunia mengolok-olokku, hatiku tetap tegak." Ibrahim menatapnya kagum. "Bagaimana engkau menemukan keberanian?" Aminah tersenyum lembut. "Keberanian bukan berarti melawan orang dengan pedang. Keberanian adalah menegakkan kebenaran dalam hati, meski dunia penuh kebodohan. Dunia jahiliyah menuntut kita untuk tunduk pada tradisi, tapi hati yang jujur tetap bisa memilih jalan yang benar."
Di puncak bukit yang lain, Ibrahim bertemu dengan sekelompok Hanif muda. Mereka mengadakan pertemuan kecil setiap malam, membahas alam, ciptaan Allah, dan makna hidup. Salah seorang bernama Salim berkata, "Kita belajar dari bintang, dari sungai, dan dari burung yang terbang. Semuanya menunjukkan kebesaran Allah. Dunia jahiliyah menyembah batu, tapi kita menyembah pencipta, bukan ciptaan." Ibrahim merasa hatinya terbuka. Ia mulai memahami bahwa penyembahan berhala, pertumpahan darah, dan penipuan dagang hanyalah gejala kebodohan. Cahaya tauhid tetap hidup di hati manusia yang jujur. Beberapa malam kemudian, Ibrahim duduk di gua kecil, menulis pengalamannya. Ia menulis tentang Hanif yang menyendiri, tentang doa yang tulus, dan tentang pencarian kebenaran. Ia menyadari satu hal penting. Dunia jahiliyah penuh kebodohan dan kekacauan. Tetapi hati manusia yang jujur bisa menjadi cahaya. Hanif bukan sekadar penyendiri, mereka adalah penuntun yang menolak berhala, perang, dan tipu daya. Di hari yang lain, Ibrahim menyaksikan Hanif muda mengajarkan doa sederhana kepada anak-anak. "Bacalah, anakku, Allah Maha Esa, tidak ada yang menyamainya. Jangan takut pada batu, kayu, atau manusia yang jahat. Hanya Allah yang memberi petunjuk dan perlindungan." Anak-anak menatap dengan mata bersinar. Dunia jahiliyah memang penuh kebodohan, tetapi anak-anak ini belajar sejak dini tentang tauhid, tentang moral, dan tentang kebenaran. Ibrahim tersenyum dalam hati. Cahaya ini kecil, tetapi ia percaya bahwa dari cahaya kecil ini, cahaya yang lebih besar akan lahir. Di sore hari, Ibrahim berjalan menyusuri lembah, merenung tentang semua yang ia pelajari. Ia menyadari bahwa dunia jahiliyah adalah dunia yang keras, berhala, penipuan, perang, dan fanatisme suku menjadi aturan yang diterima. Tetapi di tengah kegelapan itu, Hanif adalah cahaya yang tetap hidup, menolak kebodohan dan mengajarkan manusia untuk kembali kepada pencipta. Ibrahim menulis satu catatan terakhir di kulit tua. Hanif adalah hati yang mencari kebenaran. Mereka menolak berhala dan tipu daya dunia. Mereka menyendiri bukan karena takut dunia, tetapi karena ingin menemukan Allah yang Maha Esa. Dalam dunia jahiliyah yang gelap, mereka adalah cahaya yang menuntun manusia kepada kebenaran. Di malam yang sunyi, Ibrahim kembali ke kota Mekah. Ia membawa pengetahuan, cahaya, dan harapan. Ia tahu dunia jahiliyah masih penuh kebodohan, perdagangan curang, perang suku, penyembahan berhala, tetapi ia juga tahu bahwa hati manusia bisa memilih jalan yang benar. Hanif tetap menjadi inspirasi, tidak hanya bagi Ibrahim, tetapi bagi mereka yang hatinya masih murni. Dunia jahiliyah boleh gelap, tetapi cahaya tauhid tetap hidup, menunggu waktu untuk bersinar terang.